Halo Sobat Risik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini berasal dari thread di Twitter bernama @penulismalam94 dan cerita dimulai. Setelah melewati kurang lebih 1,5 tahun aku ngekos di daerah Teluk Gong, akhirnya aku memutuskan untuk pindah kos-kosan di daerah Gajah Mada, Jakarta Pusat. Hal itu memang telah aku persiapkan dari jauh-jauh hari, mengingat waktu kerjaku yang semakin lama semakin tidak beraturan, pembagian waktu shiftnya. Jarak yang menurutku lumayan jauh antara kosku yang lama dan tempatku bekerja, dan karena menghindari hal yang tidak diinginkan saat aku pulang malam, membuat aku lebih memilih untuk stay in the kos di tempatnya Amel, namun berbeda kamar. Di hari Selasa, aku sengaja mengambil shift pagi dan pulang sekitar pukul 4 sore. Dan segera aku mengemas barang-barangku untuk pindahan. Dan kemudian dibantu oleh sahabatku Amel, yang memang kebetulan saat itu dia sedang tidak bekerja. Singkat cerita, sekitar pukul 8 malam, aku baru selesai pindah-pindahan dan berbenah kamar yang tepat di sebelah kamar Amel. Di sela-sela waktuku beristirahat karena sudah lelah bersih-bersih kamar dan memindahkan barang, Amel kemudian membuka sebuah percakapan. Gua kan udah bantuin lu pindahan nih. Sekarang gantian, gua mau curhat ya. Gua bingung mau cerita ke siapa lagi, ya selain sama lu. Ucapnya sembari menyulut sebatang rokok. Aku dengan cepat menjawab ucapannya dengan pertanyaanku. Lu mau curhat tentang apaan emang? Apa tentang Jordi? Amel langsung mengangguk dan meniupkan asap rokok yang telah dihisap dalam-dalam. Tapi ini beda case COVID. Gua bukan mau ceritain si Jordinya. Gua mau jujur dulu ya sebelumnya sama lu, kalau gua itu pernah ngeaborsi kandungan pas sama si Jordi. Nah, sekarang gua baru ngeh pas udah jalan keempat. Kok gua gak datang bulan? Pengakuan dari Amel sontak saja membuatku menganga. Seriusan lu? Lagian gua heran deh sama lu. Kalau lu bunting, kenapa gak jadi meret aja sih sama si Jordi? Kan kemarin lu bilang sempet direstuin. Jawabku agak memburu. Ya jelas, karena perangainya Jordi lah yang kasar. Buat gua tuh trauma. Dan ya gak yakin aja sama dia. Dan kemarin itu juga hubungan gua sama dia belum direstuin juga sih. Akhirnya kita berdua sepakat buat ngegugurin kandungan kita gitu, di salah satu klinik ilegal kursus aborsi. Nah, sekarang gue stres gini, gue udah positif hamil lagi dong. Mana si Jordi juga masih belum stabil kondisinya. Dan pas gue cek ke klinik aborsi yang ilegal dulu, ternyata udah gak beroperasi lagi. Asli deh gue beneran stres fit. Aku menyarankan Amel untuk dia lebih baik menikah dengan Jordi dan tidak menambah dosa menggugurkan kandungannya lagi. Apalagi Amel sudah melakukan tindak aborsi sebelumnya. Pasti itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan Amel sendiri. Entah bagaimanapun, aku memberi masukan yang baik kepada Amel. Ia tetap saja bersikukuh untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Terserah lu deh ya, kalau lu emang mau begitu. Gue cuman gak akan mau anterin lu ya ke tempat aborsi gituan, ucapku agak kesal. Amel tidak berucap apa-apa. Tatapannya kosong dan tak henti menghisap rokok mil miliknya. Keesokan harinya sekitar pukul 3 sore, saat aku mau bersiap-siap pulang dari shift pagi, handphoneku berdering. Lalu aku lihat Amel menelepon di layar ponsel. Di seberang sana, ku dengar suara Amel yang merintih-rintih meminta pertolongan. Fit, tolong Fit, gue lemes banget sekarang. Gue pendarahan di kos. Mendengar hal itu, segera aku meninggalkan tempat kerjaku dan menuju ke tempat Amel.
Baru saja aku membuka pintu kamarnya, tercium bau amis darah dan banyaknya darah yang berceceran di lantai. Aku menjerit-jerit meminta tolong Mas Januri, si penjaga kosan yang membopong tubuh Amel, dan segera memberhentikan bajai yang kebetulan saat itu lewat. Di dalam kendaraan roda 3 itu, aku berkali-kali menggoyangkan tubuh Amel yang sudah dingin dan putih pucat. Sesampainya di rumah sakit, dengan sigap, perawat dan dokter IGD langsung memberi pertolongan pertama untuk Amel. Beruntung saja, Amel yang terlalu banyak mengeluarkan darah dan perlu donor darah yang bergolongan darah A+. Kebetulan sama dengan golongan darah yang kumiliki, hingga ia tidak perlu menunggu lama mencari transfusi darah. Dokter pun sempat berbicara denganku. Jika telat sebentar saja dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Namun naas, bayi yang dikandungannya sudah tidak bisa terselamatkan. Di dalam hatiku sebenarnya ada rasa kesal yang berkecamuk. Duh, bego banget sih Amel. Udah gue bilangin masih juga batu itu orang. Empatku berkali-kali. Aku mencoba menelpon Bibi dan keluarga Amel yang kebetulan sempat aku simpan di kontak ponselku untuk memberitahukan keadaan Amel di Jakarta. Setelah aku dengar, mereka akan bergegas untuk segera ke Jakarta. Dan ketika Amel sadar, langsung saja aku pamit pulang ke kosan. Amel yang masih lemah keadaannya hanya mengangguk dan menitikkan air mata. Ia berkali-kali meminta maaf karena telah banyak merepotkanku. Tak terasa waktu aku menunggu Amel di rumah sakit, saat kulihat jam di tanganku sudah pukul 10:30 malam. Karena sudah larut malam, segera saja aku memesan ojek online supaya cepat sampai di kos. Tetapi baru saja aku menaiki ojek tersebut, ada bau anyir darah yang menyengat di penciumanku. Sampai aku sempat mau muntah. Mbak, apa mbak nggak apa-apa? Tanya si supir ojek online. Enggak mas, nggak ada apa-apa. Mungkin saya masuk angin. Jawabku berbohong ke si driver. Si driver ojek itu kemudian melajukan kendaraannya. Dan tiba-tiba pandanganku melihat ke sebuah pohon besar. Saat aku menoleh ke arah pohon itu, aku melihat ada sekelebatan bayangan putih yang bersembunyi di balik pohon. Setelah kuamati dalam-dalam, ternyata yang kulihat adalah sesosok kuntilanak sedang membawa seperti bayi. Namun tubuh bayi tersebut hancur dan berdarah-darah. Seketika aku memeluk tukang ojek tersebut kuat-kuat. Gak apa-apalah, menang banyak tukang ojeknya. Gua peluk daripada gua semaput di motor, gumamku dalam hati. Setibanya di pintu gerbang kos, aku yang sudah kalang kabut ketakutan melihat sosok menyeramkan segera berlari menuju kamarku yang di lantai 2. Tapi sialnya pintu itu terkunci dan tak kutemukan kunci kosku di atas. Aduh, kunci kos gua pasti ketinggalan di tempat kerja. Karena tadi gua buru-buru balik. Umpatku kesal. Aku kembali menanyakan kepada Mas Januri. Barangkali ia memiliki kunci cadangan dari kamar kosku. Tetapi tidak ada. Karena aku sudah benar-benar lelah, ada terlintas pikiran untuk menginap semalam di kamar Amel yang tidak terkunci. Kret, pintu Amel kubuka. Baru setengahnya saja terbuka, aku disambut oleh bau anyir darah. Dan saat ku menyalakan saklar lampu, kulihat samar-samar siluet wanita yang sedang menjilati darah yang tercecer dengan lidahnya yang menjulur yang sangat panjang. Wanita itu kemudian berdiri tepat di hadapanku. Dan yah, aku ingat dia adalah kuntilanak yang aku lihat tadi saat di jalanan. Beberapa detik rasanya tubuh ini mematung melihat penampakan menyeramkan itu, hingga ketika sosok kuntilanak menghilang dan aku langsung membaca doa sebisaku. Enggak, pasti itu gue lagi halu.
Aku halu begini, halu begitu. Halu ini itu banyak sekali. Theme song itu yang kemudian aku nyanyikan kuat-kuat untuk mengusir rasa takut yang menyeruak. Aku sadar jika aku takut, maka setan-setan malah semakin menggodaku. Oke Fitri, lu kuat dan berani. Ayo sekarang bersih-bersih darah dulu yang berceceran. Terus tinggal mandi dan tidur. Cerocosku kemudian agar suasana dalam kamar kos tidak terlalu hening. Aku sempat memutar lagu yang ada di YouTube sembari mengepel lantai. Saat posisi tubuhku sedang agak membungkuk untuk mengepel lantai yang berada di bawah kolong tempat tidur, otomatis pandanganku melihat ke dalam kolong kasur tersebut. Dan kulihat ada seseorang anak kecil berkepala botak yang terlihat tubuhnya basah kuyup, yang sedang terkelungkup, dan aku yang sudah tidak bisa menahan rasa takut hanya bisa menjerit dengan satu tarikan nafas hingga berhasil membuat orang di kos berlari keluar. Mbak kenapa? Tanya mereka keheranan. Aku hanya menangis dan menunjuk ke arah dalam kolong tempat tidur. Salah seorang dari antara mereka mengecek ke dalam kolong dan tidak ditemukan apa yang baru saja kulihat. Malahan hanya seekor kecoa yang sudah mati dan mengering. Duh mbak, kalau takut kecoa nggak sampai lebay teriaknya. Kita sampai kebangun dikira ada apaan. Jawab penghuni kos perempuan ketus, yang kamarnya tepat berseberangan dengan kamar Amel. Maaf, tapi yang saya lihat bukan bangkai jenazah kecoa kak. Tadi saya lihat. Belum selesai aku menjelaskan, mereka semua perlahan membubarkan diri, berlalu ke kamar kosnya masing-masing. Aku hanya tertunduk malu di kamar Amel. Kulihat sekeliling kamar, memang sepertinya tidak terjadi apapun. Gua hari ini kenapa sih? Kok jadi kayak orang kurang gini sih? Mungkin gue cuma kecapean kali ya, karena seharian kerja. Terus lanjut temenin Amel di rumah sakit. Batinku sambil menyulut sebatang rokok sebelum mandi. Samar-samar kini terdengar suara tertawa anak kecil di dalam kamar mandi Amel sambil bermain air. Ampun dek, ampun. Mbak capek dek, kasih nafas dikit kek. Ucapku kemudian sambil mengubah lagu yang ada di YouTube menjadi ceramah tausiah A'ajim. Nafasku kian memburu saat masih saja jelas ku dengar suara tertawa anak kecil itu yang bermain di kamar mandi. Sebelum gua cek kamar mandi, gua kencangin dulu deh ini tausiahnya si A'ajim biar otak gua sama hati gua tenang. Ingat Fit, jangan takut sama setan, pokoknya jangan. Ucapku kemudian berbicara tidak jelas untuk menghibur diri sendiri karena sudah benar-benar panik. Saat perlahan-lahan ku berjalan mengendap ke kamar mandi dan membuka pintu, ternyata kosong. Tanpa pikir panjang, aku langsung saja merebahkan diriku dan berlindung di bawah selimut. Sekitar 15 menit di bawah selimut, tiba-tiba ada perasaan yang sangat aneh. Mengap gini lama-lama di bawah selimut. Mana agak-agak bau kecut. Pasti karena efek gue belum mandi nih. Gerutuku sambil membuka kembali selimut yang sedari tadi aku kerubungi. Sesekali aku memberanikan diri celingak-celinguk kiri kanan untuk memastikan keadaan aman dari semua penampakan. Kayaknya aman nih kalau gua mandi. Gak kuat risih gini sih badan lengket, ucapku membatin. Bak seperti mereka bisa mendengar apa yang kupikirkan. Sekelebatan bayangan anak kecil berlari di hadapanku dan menembus tembok. Mungkin karena aku yang sudah dibuat kesal dan capek yang melebihi rasa takutku, aku akhirnya beranjak ke kamar mandi dan segera mandi. Sesudah aku mandi, kulihat ada beberapa chat dari sahabatku Amel. Ia menanyakan apa aku sudah tidur atau belum. Daripada aku membalas chatnya, aku memutuskan untuk langsung menelpon balik Amel.
Ya, pikirku sekalian aku menanyakan kabar Amel. Amel berkata jika dirinya masih agak lemas, namun matanya enggan terpejam. Di sela-sela pembicaraanku dengan Amel, aku tiba-tiba mendengar ada suara sayup-sayup anak kecil yang lirih, memanggil-manggil kata mama dengan lirih. Kok gue denger suara anak kecil ya, Mel? Di kamar lu gak ada anak kecil kan? Tanyaku kepada Amel. Amel langsung membantah pertanyaanku. Ia berkata jika di kamarnya hanya ia dan seorang ibu-ibu berusia sekitar 40 tahun yang sedang dirawat. Aku pun tidak ingin meneruskan kembali pertanyaanku tentang anak kecil itu. Aku berusaha berpikiran jika itu hanya salah dengar saja. Entah berapa lama aku berbincang dengan Amel sampai akhirnya aku tertidur. Di dalam tidurku, kini aku bermimpi bertemu dengan dua orang anak. Yang pertama kira-kira anak laki-laki berusia 6 tahun, dan ia menggendong bayi yang lucu berjenis kelamin perempuan. Anak kecil itu tidak berucap kata apa-apa, selain kata tolong mama. Saat ku peluk tubuhnya, ternyata sekujur tubuhnya dingin dan basah. Terakhir, si anak lelaki itu memegang erat tangan kananku, dan wajahnya seolah memelas berkata, tolong mama. Seketika aku terhenyak dari mimpi. Dan saat kulihat, sudah pukul 10 siang. Untungnya hari itu adalah hari off-ku. Hampir saja aku dibuat jantungan, karena merasa sudah sangat terlambat untuk pergi ke tempat kerja. Aku kemudian berpikiran untuk menjenguk Amel di rumah sakit dan membawakannya makanan. Sehabis itu, aku akan kembali ke tempat kerja untuk mengambil kunci kosku yang tertinggal di sana. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ada raut bahagia di wajah Amel karena aku menyempatkan diri untuk menemaninya. Seperti biasa, obrolan-obrolan basa-basi kami dimulai. Sampai pada akhirnya aku menanyakan sesuatu pada Amel. Mel, lu jujur sama gua. Lu sebenarnya udah berapa kali sih aborsi? Mendengar hal itu dia agak terhenyak. Ia diam seketika dan menggelengkan kepalanya. Tetapi aku yang belum menyerah kemudian terus menyecar Amel untuk berkata jujur. Oke, gua jujur sama lu sekarang. Jawab Amel agak sedikit membentak. Total gua aborsi udah ada 3 kali, sama yang terakhir ini. Awalnya sekitar 7 atau 6 tahun lalu, gua lupa Fit. Yang jelas waktu itu gua bunting karena diperkosa sama temen-temen cowok gua. Gua yang malu akhirnya mutusin buat ngegugurin kandungan. Pas sekitar 3 bulan. Yang kedua sama Jordi. Itu 3 atau 2 tahun lalu, kurang lebihnya gue lupa. Pokoknya pas jalan 4 bulan usia kandungan gue. Nah, yang ketiga ini mungkin sekitar 2 bulanan deh. Terus sekarang lu mau ngehakimin gue Fit? Tanyanya agak sedikit ngegas. Santai dong, gue kan cuma nanya. Lagian gue gak berhak ngehakimin semua kesalahan lu. Gue bukan Tuhan. Lalu aku menceritakan kejadian semalam yang janggal yang aku alami kepada Amel. Terserah lu sih mau percaya atau enggak. Cuman kemarin gua kayak diganggu sama hantu anak kecil dan penampakan kuntilanak. Yang anak kecil ada di bawah kolong tempat tidur lu. Terus sampai ke bawah mimpi deh. Mendengar semua cerita lengkapku tentang hantu anak kecil itu, Amel tiba-tiba terisak tangis. Ia berkata jika sebenarnya sering merasa terteror dengan hantu janin aborsi, namun ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Iya, gue tahu itu semua salah gue. Gue udah jahat banget ngebunuh calon anak gue sendiri. Yang pertama dan kedua gue bunuh di klinik aborsi, dan yang ketiga ini gue bunuh dengan obat penggugur kandungan yang gue beli dari online shop. Aku tahu mungkin berat bagi Amel untuk menghadapi kenyataan ini. Tak berselang lama, keluarga Amel dari kampung sudah datang. Segera aku pamit untuk ke mall, tempat
aku bekerja dan mengambil kunci kos yang tertinggal. Saat aku berjalan melewati stand baju anak, aku tiba-tiba teringat akan mimpiku yang dijumpai sosok dua anak kecil. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli satu setel pakaian pria dan kain bayi. Entah, aku pun tidak mengerti mengapa aku bisa sampai membelinya. Tetapi satu hal yang pasti, aku mempercayai jika jiwa anak itu masih ada di sekitar mamanya, yaitu Amel. Ketika aku kembali lagi ke kosan, aku membuka kamar Amel yang kini sudah kubersihkan dan kurapikan. Baju anak yang sudah kubelikan aku simpan di dalam lemari Amel. Aku duduk diam dan mengumandangkan doa untuk para jiwa bayi itu. Nak, ini tante bawain baju buat kamu ya. Kamu jangan basah-basahan lagi. Baik-baik ya nak, kamu di alam sana. Jangan gangguin mama Amel. Malahan kamu harus mendampingi mama Amel ya, ucapku sambil beranjak keluar. Namun saat aku mau menutup pintu kamar Amel, ada desiran angin kuat di sekitaran tengkukku yang membuatku merinding. Aku yang siang itu tiba-tiba merasa ngantuk, seketika merebahkan badanku di atas kasurku yang nyaman tanpa memikirkan hal-hal yang di luar nalar kembali. Dan di saat tidur siang itu, aku kembali diberikan mimpi. Mimpi itu jelas anak Amel yang kulihat sekilas kemarin. Kini ia tersenyum kepadaku. Tubuhnya tak lagi basah dan mengenakan pakaian yang baru saja kubelikan. Sang kakak kemudian berkata, "Terima kasih tante sudah mendoakanku, sudah menolongku dan adikku. Sekarang izinin kami buat membantu tante," ucapnya sambil tertawa-tawa kecil dengan penuh rasa sukacita. Nah, setelah mimpi itu, memang aku tidak pernah diberikan mimpi lagi. Namun anehnya dari hari ke hari, penjualan di kosmetik standku melonjak drastis. Otomatis saja, aku langsung dinaikkan menjadi supervisor stand dan banyak mendapatkan bonus dari hasil kerja kerasku selama sebulan terakhir. Di waktu yang lain, saat aku awal berkenalan dan berpacaran dengan Marcel, aku diajak Marcel untuk berkenalan dengan salah satu seorang sahabatnya. Dan ternyata ia memiliki kemampuan indigo. Saat itu kami sedang asik ngumpul berempat, dan sahabatnya yang sebut saja namanya Bang Dery ini tiba-tiba membuka percakapan yang membuatku bergidik. "Fit, kamu ada ngikutin tuh anak kecil sambil gendong bayi. Dia ngeliatin kamu dengan tatapan kosong. Apa kamu tahu itu siapa?" Aku yang tercekat kemudian menelan ludah. Aku bertanya kepada Bang Dery, bagaimana ciri-ciri anak tersebut. Bang Dery kemudian menjelaskan secara detail ciri-ciri anak yang ia lihat. Ternyata itu adalah hantu janin aborsi dari Amel yang masih mengikutiku. Bang Dery mengangguk. Ia menjelaskan, bisa jadi kini ia disebut bayi bajang. Bayi bajang adalah bayi korban aborsi yang memang biasanya dicari untuk pesugihan. Namun dalam kasus ini, arwah bayi aborsi itu murni mengikutiku karena rasa terima kasihnya yang besar karena aku sudah mendoakannya dan memberikannya pakaian. Bang Dery pun menambahkan, jika hantu janin aborsi itu tidak perlu diusir karena mendatangkan rezeki. Berbanyaklah doa kepada Allah untuk meminta perlindungan dan agar bayi bajang itu perlahan-lahan bisa kembali ke alamnya. Dari pernyataan Bang Dery, kini aku mengingat kembali setelah aku memberikan pakaian kepada hantu janin tersebut. Seketika karir dan pendapatanku melonjak drastis. Mungkin inilah jawaban mengapa di bulan-bulan kemarin aku merasa dipermudah dalam urusan keuangan dan karir.
Tetapi dengan adanya hantu bayi aborsi itu tidak menjadikan aku musyrik kepada Allah. Karena Allah lah Maha Pemberi dan Maha Kaya. Melalui perantara hantu janin aborsi tersebut, mungkin aku dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dan cerita pun selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong dikasih like sama subscribe-nya ya, biar gue semangat buat videonya. Dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih. Gue Jefferson pamit. Salam terisik.